Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kemarin kalian sudah mengerjakan tugas individu ya tentang pengujian produk. Nah, sekarang kita akan coba mengulang sedikit ya, ke flashback sedikit tentang apa-apa saja yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Nah, kita masih di bab 3 ya, tentang pengujian produk, di mana pertama kali kemarin kalian sudah mempelajari apa saja tentang hakikat pengujian produk ya, entah itu pengertiannya, kemudian tujuan, kemudian kegunaan pengujian produk ya, sampai pihak yang berperan dalam pengujian produk ya, ada pemerintah, perusahaan, dan organisasi konsumen, dan ada pula persyaratan pengujian produk ya. Nah, kemudian materi berikutnya ini kita masih dalam pengujian produk ya, tapi kita akan membahas tentang yang namanya standarisasi produk ya. Jadi dalam pengujian produk itu nanti ada yang namanya standarisasi ya. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini ditanyakan, mengapa perlu standar? Ya, mengapa perlu standar internasional? Ya. Nah, pertama ya, mutu itu ditentukan oleh pelanggan. Ingat ya, ditentukan oleh pelanggan. Nah, jadi standar mutu itu harus sesuai dengan harapan si pelanggan. Ya. Nah, untuk menjamin kesamaan atau keseragaman mutu itu diperlukan yang namanya standar. Ya, contohnya ukuran kartu kredit, ya, kartu telepon, atau ukuran kertas, atau ukuran berat dan lain sebagainya. Ya. Nah, dalam liberalisasi perdagangan suatu produk ya, jika suatu produk dianggap bermutu di suatu negara, maka dia harus juga dapat diterima di negara lain. Ya, jadi dalam hal liberal ya, dalam perdagangan itu jika suatu produknya dianggap bermutu di suatu negara, maka dia juga harus diterima di negara lain ya. Nah, di sini disebutkan dua golongan atau kategori produk itu ada dua ya. Yang pertama adalah non-regulated, kemudian yang kedua adalah regulated. Ya, jadi yang regulated ini ada lagi jenisnya. Ya, yang pertama adalah esensial, itu adalah standar pada produknya. Ya, kemudian yang kedua adalah prosedur penilaian ketaatan. Ya, mulai dari rancangan produk, sertifikasi, registrasi, pengawasan terus menerus. Ya. Jadi esensial itu khusus standar yang diberikan pada produknya saja. Kemudian ada juga standarisasi untuk prosedur penilaiannya ya. Seperti yang dijelaskan tadi ya, mulai dari rancangannya, kemudian sertifikat ya, registrasi hingga pengawasannya itu juga harus sesuai dengan standarnya. Nah, berikutnya apa itu standar? Ya, nah menurut Badan Standarisasi Nasional ya, standar adalah dokumen yang berisi ketentuan, pedoman, karakteristik, kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan melalui konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan ditetapkan oleh badan yang berwenang sebagai acuan dalam kegunaan yang bersifat umum dan atau berulang untuk mencapai tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu ya. Jadi standar itu sudah merupakan bagian dalam dokumen ya, bagian dalam dokumen yang berisi ketentuan atau pedoman karakteristik kegiatan ya. Nah, itu dia standar ya menurut Badan Standarisasi Nasional. Nah, ada juga di sini menurut Dona Bedian ya, rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai ya, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Kemudian standar menurut Rowland ya, spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimum dari pelayanan yang diselenggarakan. Ya, ini menurut para ahli. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, ruang lingkup standar. Ya, ruang lingkup standar. Yang pertama
ya standar internasional ya atau ISO. Nanti akan kita kupas lebih lanjut ya. Kemudian ruang lingkup yang kedua itu adalah standar nasional Indonesia ya. Nah, standar nasional Indonesia adalah standar tentang produk ya, meliputi barang, jasa atau sistem, kemudian proses, sistem manajemen dan hasil yang berkaitan yang diterapkan secara nasional ya. Nah, SNI wajib ya, yang diberlakukan secara wajib secara nasional melalui regulasi teknis ya. Jadi produk atau barang atau jasa bahkan sistem yang ada di Indonesia itu wajib ya mengikuti yang namanya standar nasional Indonesia ya. Nah, ruang lingkup standar yang ketiga adalah lokal ya. Itu dapat berupa protap atau SOP ya. Nah, kemudian ada lagi jenis-jenis standar menurut Dona Bedian ya. Dimulai dari standar struktur ya, itu meliputi input dan organization ya. Kemudian lanjut ke standar yang kedua adalah standar proses ya, meliputi content, configuration, kemudian procedural endpoint ya. Baru masuk ke proses yang terakhir ya, yaitu standar outcome ya, melanjutkan dari standar proses tadi ya, yang hingga procedural endpoint, hingga pada standar outcome-nya akan menghasilkan yang namanya impact ya. Itu jenis-jenis standar menurut Dona Bedian. Nah, ada yang namanya klasifikasi standar ya. Klasifikasi standar itu dia meliputi mulai dari quality manual ya atau kebijakan, kemudian quality procedure ya atau prosedur, kemudian work instruction atau instruksi kerja ya. Jadi ini merupakan klasifikasi standar ya, mulai dari kebijakan, prosedur hingga instruksi kerja. Itu meliputi bagian dari penilaian standar ya, penetapan standar. Nah, di sini ada juga syarat-syarat standar. Yang pertama adalah dapat diukur ya, kemudian dapat dicapai, kemudian dia harus dalam hal yang wajar, kemudian sesuai dengan keinginan ya, keinginan konsumen atau pelanggan ya, kemudian tidak membingungkan ya. Itu namanya syarat-syarat standar ya. Nah, ada pula di sini siklus penerapan standar ya. Nah, dimulai dari plan ya, mulai dari penyusunan standar dulu ya, kemudian baru masuk ke dalam uji coba. Nah, setelah diuji coba ya, apakah berhasil, nah baru dimasukkan kembali ke dalam pengujian dan perbaikan ya, apakah cocok. Kalau tidak cocok maka dilakukan perbaikan ya. Itu didapat dari hasil pengujian ini ya, baru masuk ke dalam penerapan ya. Jadi mulai dari plan, kemudian do ya, kemudian check, baru action ya. Jadi ini siklus penerapan dalam standar ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke International Organization for Standardization atau yang disebut dengan ISO ya. Jadi apa itu ISO? Nah, ISO adalah internasional untuk standarisasi ya, internasional untuk standarisasi ya, atau bahasa Inggrisnya adalah International Organization for Standardization dan disingkat jadi ISO ya. Jadi ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara ya. Jadi dia mendatangkan wakil-wakil dari Badan Standar Nasional di setiap negara ya, dikumpulkan kemudian baru ditetapkan apakah produk ini dapat meraih standar internasional atau ISO ya. Nah, macam-macam ISO ya. Yang pertama itu adalah ISO 9001, itu berkaitan dengan manajemen mutu. Kemudian ISO 14001 ya, itu berkaitan dengan manajemen lingkungan. Kemudian ISO 22000 ya, atau manajemen keamanan pangan.
Kemudian ada ISO atau IEC 27001 itu tentang manajemen keamanan informasi, ya. Tapi secara umum yang paling banyak digunakan adalah ISO 9001, ya, tentang manajemen mutu. Kemudian di sini ada juga ada ISO atau TS 16949, itu menyangkut tentang mutu produk otomotif. Kemudian ISO IEC 17025 tentang standar laboratorium atau lembaga peneliti. Kemudian ISO 28000 ini sistem keamanan rantai pasokan. Kemudian ISO 50001 tentang manajemen energi, ya. Nah, ini dia ISO 9001, ya, tahun 2008 ini, ya. Nah, ISO 9001 ini merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu, ya. Suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapatkan akreditasi, ya, atau pengakuan dari pihak lain yang independen. Ya, ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkannya, ya. Nah, manfaat dari ISO 9001, ya. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, ya, dengan menyampaikan produk secara konsisten, ya, dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Kemudian manfaat yang kedua adalah mengurangi biaya operasional, ya. Dengan maksud ini peningkatan yang berkesinambungan pada proses-proses dan hasil dari efisiensi operasional. Nah, kemudian peningkatan hubungan pada pemegang kepentingan, ya, termasuk para staf, pelanggan, dan pemasok. Kemudian manfaat berikutnya adalah persyaratan kepatuhan hukum, ya. Jadi dengan pemahaman persyaratan suatu peraturan atau perundang-undangan, ya, maka dia mempunyai pengaruh tertentu pada suatu organisasi dan para pelanggan, ya. Jadi itulah tadi manfaat dari ISO 9001, ya, mulai dari kepuasan pelanggan, kemudian mengurangi biaya operasional, kemudian peningkatan hubungan pada pemegang kepentingan, hingga persyaratan kepatuhan hukum, ya. Ada lagi manfaat berikutnya di sini adalah peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko, ya. Jadi dengan konsistensi, ya, secara terus-menerus dan adanya mampu menelusuri, ya, suatu produk dan pelayanan. Nah, kemudian tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan, ya. Jadi dia dengan membuktikan dengan adanya verifikasi pihak ketiga yang independen pada standar yang diakui. Nah, kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis, ya, khususnya pemenuhan spesifikasi pengadaan yang membutuhkan sertifikasi, ya, sebagai suatu persyaratan untuk melakukan suplai barang dan jasa, ya. Jadi peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko itu merupakan salah satu manfaat dari ISO 9001 ini, ya. Hingga tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan, ya. Kemudian bagi produsen, ya, kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis, ya. Ya, nah saya rasa cukup dulu untuk materi hari ini, ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih.